Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 18 akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang convolutional neural network. Pun anggota-anggota kelompok kami ialah dengan saya sendiri, Taufikur Rahman dengan NPM 2235101100. Saya Tommy Saputra dengan NPM 2235101315. Saya Wahyu Ramadan S, 2235 10681. Pengertian CNN, Convolutional Neural Network, atau yang biasa disingkat CNN, merupakan jenis jaringan saraf yang biasa digunakan untuk data gambar. CNN dapat digunakan untuk mendeteksi atau mengidentifikasi objek yang ada di dalam gambar. CNN juga sangat mirip dengan jaringan saraf biasa, di mana CNN sendiri terdiri dari neuron dengan bobot, bias, dan fungsi aktivasi. Lapisan konvolusi juga terdiri dari neuron-neuron yang tersusun membentuk filter panjang dan tinggi atau pixel. Sini ada arsitektur CNN. Gambaran arsitektur itu dimulai dari input, lalu masuk ke convolution dan plus ReLU, lalu masuk ke layer pooling, lalu balik ke convolution, dilakukan convolution dan ReLU lagi, lalu kembali dilakukan pooling lagi. Nah, itu merupakan bagian feature learning-nya. Selanjutnya ada bagian classification, dilakukan ialah flatten, lalu selanjutnya fully connected dan softmax. Convolution layer. Lapisan ini merupakan inti dari CNN, di mana filter atau kernel diterapkan pada gambar input untuk mengekstrak fitur seperti tepi dan pola. Setiap filter mendeteksi fitur tertentu, dan outputnya adalah feature map yang menunjukkan keberadaan fitur tersebut dalam gambar. Activation function, ReLU atau fungsi aktivasi. Setelah lapisan konvolusi, fungsi aktivasi diterapkan untuk memperkenalkan non-linearitas ke dalam model. Fungsi aktivasi yang paling umum digunakan dalam CNN adalah ReLU atau Rectified Linear Unit. ReLU menggantikan semua nilai negatif dengan 0, sementara nilai positif tetap tidak berubah. Selanjutnya ada subsampling layer atau pooling layer. Lapisan pooling berfungsi untuk mengurangi dimensi spasial dari feature map yang dihasilkan oleh lapisan konvolusi. Ini dilakukan dengan mengambil nilai maksimum dalam max pooling atau rata-rata dalam average pooling dari wilayah tertentu dalam feature map. Fully connected layer atau lapisan terhubung penuh. Setelah melalui operasi konvolusi dan subsampling, metrik fitur akan di-flatten sehingga dapat digunakan sebagaimana seperti multilayer perceptron atau MLP, atau dikenal sebagai fully connected neural network. Proses ini akan menarik semua neuron dari lapisan sebelumnya dan menghubungkan setiap neuron ke lapisan saat ini untuk menghasilkan informasi semantik yang bersifat global dan dapat digunakan untuk melakukan klasifikasi. Selanjutnya ada softmax atau output layer atau lapisan output. Lapisan output biasanya menggunakan fungsi aktivasi softmax. Softmax mengubah skor output dari lapisan fully connected menjadi probabilitas untuk setiap kelas. Probabilitas ini menunjukkan seberapa yakin jaringan bahwa gambar input termasuk dalam setiap kelas. Kelas dengan probabilitas tertinggi dipilih sebagai prediksi akhir. Selanjutnya contoh kasus akan dijelaskan oleh Wahyu. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang mengklasifikasi gambar menggunakan dataset MNIST yang terdiri dari gambar tulis tangan, yaitu angka 9 sampai 0 sampai 9. Dengan tampilan codingan seperti berikut, ada langkah pertama import, langkah kedua muat dataset MNIST-nya, langkah ketiga preproses data, normalisasi nilai pixel ke antara 0 dan 1 hingga menambahkan dimensi ke data agar sesuai dengan input CNN-nya. Nah, langkah keempat adalah membuat model CNN-nya. Langkah kelima mengompilasi modelnya, dan juga langkah keenam melatih model dan menyimpan hasil pelatihannya. Baik, selanjutnya ada penjelasan tentang implementasi arsitektur CNN dalam codingan. Yang pertama, kita menggunakan lapisan konvensional, yaitu konvensional 2 dimensi dengan 32 filter, 3x3 activation ReLU-nya, input shape 28x28 kali 1 dengan lapisan konvolusi pertama, yaitu 32 filter, ukuran kernelnya 3x3, dan aktivasi ReLU-nya. Untuk 28x28 yaitu menentukan bentuk input gambarnya. Layer kedua dua dimensinya yaitu 64 filter 3x3, yang layer
Di ke konfi 2 dimensinya 64 kali 3 aktivasi relu itu iterasi ketiga. Nah, lapisan poolingnya ada layer max pooling 2 dimensi 2 kali 2 untuk ukuran polnya. Layer max pooling 2 dimensi 2 kali 2 lapisan pooling kedua dengan ukuran pol 2 kali 2. Nah, lapisan flatten itu layer flatten lapisan yang mengubah output dari lapisan konvolusi menjadi vektor satu dimensi. Lapisan dense yaitu dengan 64 filter aktivasi reload. 24 unit dan aktivasi relu, ada 10 unit dengan aktivasi softmax untuk klasifikasi multi kelasnya. Baik, selanjutnya ada implementasi dataset MNIST dalam codingan, yaitu dataset MNIST adalah kumpulan gambar dari tulis tangan, angka dari 0 hingga 9. Dataset ini terdiri dari 6.000 gambar untuk melatih dan 10.000 gambar untuk pengujian. Setiap gambar memiliki ukuran 28 x 28 pixel dan berskala abu-abu. Dataset MNIST-nya sering digunakan sebagai benchmark dalam pengujian model deep learning. Baik, selanjutnya ada implementasi perhitungan konvolusional layer dalam codingan, yaitu layer konfi 2 dimensi, 32 filter, 3 kali 3 aktivasi relu tadi dengan shape-nya 28 x 28 x 1. Yaitu dengan rumus output size-nya W kurang F tambah 2P bagi S tambah 1. Nah, di sini W sebagai ukuran gambar input, F sebagai ukuran filter, P sebagai pending, S sebagai stride. Nah, di sini kita dapat output size-nya itu 26 dari hasil yang telah kita masukkan dengan nilai W 28, F3, P0, S sama dengan 1. Nah, di sini pada convolutional layer setiap filter melakukan operasi konvolusi pada gambar input untuk menghasilkan fitur map. Jika kita memiliki gambar 2 kali 28 dengan filter ukuran 3 kali 3 tanpa pending dengan stride 1. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Tommy Dwi Putra. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai implementasi perhitungan cross entropy loss dalam codingan. Nah, fungsi loss yang digunakan adalah cross entropy loss, yang dihitung seberapa baik prediksi dibandingkan dengan label asli, di mana label sebenarnya adalah output yang diprediksi dari model. Kemudian optimasi menggunakan Adam Optimizer untuk mempercepat konvergensi dan mendapatkan hasil lebih akurat. Kemudian akurasi model diukur dengan membandingkan jumlah prediksi benar terhadap total data uji. Berikut adalah perhitungannya, yaitu L sama dengan minus sigma Y log Y topi. Y adalah label sebenarnya, kemudian Y topi adalah output dari prediksi. Kemudian di sini kita memprediksi angka 3 dengan probabilitas 0,85, maka loss dihitung sebagai berikut, yaitu L sama dengan min log 0,85 didapatkan hasil yaitu 0,1625. Kemudian untuk menghitung akurasi yaitu jumlah prediksi benar dibagi dengan total data uji. Kemudian akurasi sama dengan 9,914 dibagi dengan 10.000 data dikali dengan 100%, maka akurasinya adalah 99,14%. Selanjutnya adalah visualisasi hasil prediksi penjelasan, yaitu prediction sama dengan model.predict x_test, yaitu setelah model dilatih kita dapat memvisualisasikan hasil prediksi dengan membandingkan label sebenarnya dengan prediksi dari model. Selanjutnya ini adalah tampilan output, yaitu model dilatih selama 5 effort, yang berarti seluruh dataset dilihat sebanyak 5 kali. Pada efforts ini model sudah menunjukkan performa yang sangat baik dengan akurasi mendekati 99,14%. Kemudian akurasi di sini ada pertama effort 1, yaitu akurasi awal sekitar 88,86%, menunjukkan bahwa model masih dalam tahap belajar. Kemudian pada effort 5, akurasi mencapai 99,14%, menunjukkan bahwa model telah belajar dengan baik dari data pelatihan. Berikut adalah tampilan output dari tulisan tangan yang diberikan dari MNIST. Seperti di situ ada contoh 7 dengan akurasi 100%, 2 tulisan tangan 2 dengan 100%, dan pada tulisan tangan 5 mendapatkan akurasi 92%. Berikut adalah penjelasan output grafik akurasi dan loss. Di sini ada dua grafik. Yang pertama grafik akurasi, yaitu akurasi pelatihan dengan warna biru dan akurasi validasi dengan warna orange yang meningkat secara signifikan seiring dengan bertambahnya efforts.
Kemudian pada approach kelima, akurasi, pelatihan, dan validasi hampir mencapai 100%, menunjukkan bahwa model telah belajar dengan baik tanpa tanda overrating yang jelas. Kemudian grafik loss atau kehilangan selama pelatihan, loss pelatihan, dan loss validasi menunjukkan bahwa penurunan yang stabil. Loss awal cukup tinggi tetapi menurun drastis hingga di bawah 0,02% pada approach kelima, menunjukkan bahwa model semakin optimal dalam memprediksi. Kesimpulan dari kasus yang kami uji yaitu penerapan convolutional neural network pada dataset MNIST menunjukkan hasil yang sangat memuaskan dengan akurasi mencapai 99,14% dan loss yang rendah, menandakan bahwa model tidak hanya menghafal tetapi juga belajar pola yang lebih umum, sehingga disarankan untuk melakukan pengujian lebih lanjut dengan teknik regularisasi dan data yang lebih beragam untuk meningkatkan performa dan ketahanan model dalam klasifikasi gambar. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.